Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrin ingin mengerjakan tugas dari dosen Bapak Alfat. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Nah, jadi siklus hidup pengembangan sistem bila dalam operasi sistem yang sudah dikembangkan masih timbul permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasi dan proses ini kembali ke proses yang pertama. Siklus ini disebut dengan siklus hidup suatu sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 fase, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem secara umum atau konseptual, selanjutnya evaluasi dan seleksi sistem, perancangan sistem secara detail, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, dan pemeliharaan atau perawatan sistem. Nah, jadi itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan bagaimana perencanaan sistem, analisis sistem, dan desain sistem yang baik dalam melakukan testing dan implementasi sistem. Nah, jadi jawabannya perencanaan sistem. Perencanaan sistem. Dalam fase perencanaan sistem dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Sumber daya baru direncanakan untuk dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Selama fase perencanaan sistem dipertimbangkan faktor-faktor kelayakan feasibility factor yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Jadi yang tertinggi yang menjadi prioritas. Dari produktivitasnya mengukur jumlah output yang dihasilkan oleh input yang tersedia. Tujuan produktivitas adalah mengurangi atau menghilangkan biaya tambahan yang tidak berarti. Produktivitas ini dapat diukur dengan rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi tergantung yang dihasilkan ya. Diferensiasinya mengukur bagaimana suatu perusahaan dapat menawarkan produk atau pelayanan yang sangat berbeda dengan produk dan pelayanan dari saingannya. Diferensiasi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas, variasi, penanganan khusus, pelayanan yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah. Kalau dalam manajemennya, melihat bagaimana sistem informasi menyediakan informasi untuk menolong manajer dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Manajemen ini dapat dilihat dengan adanya laporan-laporan tentang efisiensi produktivitas setiap hari. Jadi kita lanjut, itu ada analisis sistem. Nah, fase analisis sistem dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan, dan estimasi jadwal untuk solusi yang berpotensi. Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Laporan yang dihasilkan menyediakan suatu landasan untuk membentuk suatu tim proyek sistem dan memenuhi fase analisis sistem. Tim proyek sistem memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang alasan untuk mengembalikan suatu sistem baru. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada fase ini. Profesional sistem mewawancarai calon pemakai dan bekerja dengan pemakai yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian masalah dan menentukan kebutuhan pemakai. Jadi pada fase itu pemakai akan mencari masalah. Jadi siapa yang memakai itu akan mencari masalah tersebut. Selanjutnya fase perancangan sistem secara umum atau konseptual.
Arti perencanaan sistem, tahap setelah analisis dari siklus hidup pengembangan sistem. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut yang mengkonfirmasikan. Jadi kita alat-alat perancangan menolong preposisi sistem untuk membentuk struktur sistem yang akan memenuhi kebutuhan pemakai selama aktivitas analisis. Alat-alat perancangan sistem yang digunakan adalah spesifikasi proses, hierarchy plus input, proses output HIPO, dan struktur chart, diagram Warner, diagram Jackson. Nah, sampai situ saja mungkin untuk tugas dari Bapak Alafat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.